Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianto Pasaribu dengan NIM 121190024 dari kelas Stadium General A. Di sini akan menjelaskan tentang resume saya kan pembelajaran modul pertama yaitu Research Preparation dari Elsevier Research Academy. Adapun topik-topik yang akan saya bahas berdasarkan resume saya dalam materi research preparation ini adalah yang pertama, funding, dilanjut dengan yang kedua yaitu research design, yang ketiga research data management, dan yang terakhir adalah research collaboration. Keempat, topik-topik tersebut merupakan topik penting dalam sebuah research preparation dalam modul yang saya pelajari dalam kelas Elsevier Academy. Sebelum masuk ke topik-topik yang saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dapat kita pelajari dalam modul research preparation ini. Research preparation adalah salah satu bentuk research tahap pertama yang di dalamnya berkaitan dengan pendefinisian masalah dan penyusunan rencana penelitian. Study and section meliputi 4 tahap, yaitu yang saya sebutkan tadi. Yang pertama funding, dilanjut dengan research design, lanjut dengan research data management, dan research collaboration. Yang pertama adalah funding. Sebelumnya, apa itu funding? Funding adalah sebuah pendanaan. Pendanaan di mana tindakan yang menyediakan sumber daya untuk membiayai kebutuhan proyek atau program seperti yang akan kita lakukan. Dalam funding, kita akan mempelajari beberapa hal. Salah satunya adalah how to secure funding atau early career research edition. Adapun dalam poin how to secure funding early career research edition ini, kita mempelajari tentang kunci atau faktor kesuksesan aplikasi atau key factor to a successful application. Yang pertama adalah baca dengan cermat catatan panduan dan minta saran kepada rekan, kolaborator kita, dan mentor yang ada. Jika perlu, lakukan peer review informal. Yang kedua, ajukan pertanyaan kepada staf penyandang dana yang mengelola skema, misalnya seperti petugas proyek dan manajemen program. Yang ketiga, berbicaralah dengan orang yang telah berhasil dalam skema tersebut. Selanjutnya adalah persiapkan dengan baik tentang apa yang akan kita dapatkan di wawancara. Yang terakhir adalah meminta rekan kerja kita untuk membantu dengan wawancara pura-pura atau latihan wawancara dengan aplikasi dan mempertimbangkan pengulas kita. Adapun prosedur pelamar kerja yang kita pelajari dalam funding ini, yang pertama adalah menemukan iklan. Iklan dapat ditemukan dari berbagai media seperti internet, koran, dan dari omongan orang ke orang. Selanjutnya adalah lamar posisi dengan memasukkan lamaran serta memasukkan hal-hal penting yang dibutuhkan dalam sebuah lamaran tersebut. Yang ketiga adalah wawancara. Nah, di wawancara ini kita setelah mempelajari yang tadi faktor-faktor yang dapat membantu kita dalam mensukseskan aplikasi kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan wawancara sebelum masuk ke proses wawancara dalam pelamaran posisi atau melamar pekerjaan. Selanjutnya, kita menunggu hasil apakah kita diterima atau tidak. Poin selanjutnya adalah funding hacks for research. Beberapa hal yang dibutuhkan dalam pembuatan hibah antaranya itu yang pertama, pengembangan konsep. Yang kedua, prakonsep. Yang ketiga, pengembangan investasi. Dan yang terakhir adalah manajemen and close. Adapun beberapa alasan untuk open access solusi atau membuka akses keamanan kita. Yang pertama adalah transparansi dan kerjasama. Yang kedua adalah reproduktivitas penelitian. Yang ketiga adalah efisiensi biaya dan mencegah redundansi. Keempat, percepatan penemuan dan inovasi. Dan yang terakhir, menyelamatkan nyawa melalui program kesehatan masyarakat yang lebih efisien dan efektif. Dalam modul Funding Hacks for Research ini, kita juga belajar tentang global access. Global access memiliki tujuan utama, yaitu untuk melakukan dan mengelola proyek yang didanai yayasan dan produk, layanan, proses, teknologi, bahan, perangkat lunak, statistik, atau inovasi lainnya yang dihasilkan. Atau secara kolektif bisa disebut dengan pengembangan yang didanai dengan cara yang memastikan akses global.
Selanjutnya kita mempelajari tentang successful research brain application, getting it right. Adapun dalam poin ini kita belajar tentang tahapan kunci dalam persiapan aplikasi hibah yang berhasil. Yang pertama, kita harus memunculkan ide yang unik. Yang kedua, temukan peluang pendanaan yang cocok. Selanjutnya adalah pahami lembaga pendanaan. Yang ketiga, yang keempat, mendapatkan informasi dari latar belakang tulis dan berbagai yang teknis. Yang selanjutnya adalah pastikan bagian administrasi sudah beres. Dan yang terakhir, kirim serta lupakan. Oke, beralih ke topik selanjutnya yaitu research design. Dalam research design ini, kita belajar tentang how to identify research gaps. Meneliti adalah tugas yang berkelanjutan karena mengharuskan kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Disinilah kesenjangan penelitian berperan. Di sini akan dijelaskan tentang apa itu kesenjangan penelitian, memberikan kita langkah-langkah tentang cara mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian, serta memberikan kita beberapa alat yang membantu kita untuk mengidentifikasi sebuah kesenjangan tersebut. Selanjutnya adalah poin how to enhance your change of serendipitous research discovery. Seseorang harus mencari cara untuk memajukan strategi evaluasi penelitian di semua bidang produksi pengetahuan. Penelitian serendipitous dapat mempersiapkan kita untuk itu. Di sini dia akan dijelaskan tentang apa arti serendipity dalam penelitian dan mengapa itu penting dan berbagai tahap tentang serendipity serta memberi 5 tips tentang cara meningkatkan peluang kita untuk menemukan penemuan penelitian serendipitous. Beralih ke topik selanjutnya yaitu research data management. Research data management ini adalah kondisi pendanaan yang semakin umum bahwa data yang terkait dengan pekerjaan kita harus tersedia, dapat diakses, dapat ditemukan, dan dapat digunakan. Bagaimana apa saja yang dapat kita pelajari dalam research data management ini? Yang pertama, why data sharing so important, atau kita akan mengetahui mengapa sebuah berbagi data itu sangat penting. Yang kedua adalah an introduction to data management plans, yaitu memperkenalkan kita tentang manajemen data atau perencanaan sebuah data management. Yang ketiga adalah information about the sharing solution of offer, atau informasi tentang bagaimana berbagi solusi tentang offer. Poin yang pertama dalam topik research data management, pertama adalah how to conduct evidence-based research. Penelitian berbasis bukti. Adapun manfaat melakukan penelitian berbasis bukti adalah yang pertama, tidak ada penelitian baru tanpa tinjauan sistematis yang memadai atas bukti yang ada dan menunjukkan bahwa penelitian baru tersebut dapat dibenarkan. Yang kedua adalah dibutuhkannya efisiensi produksi, updating, dan aksesibilitas yang tinggi, serta tinjauan sistematis. Poin selanjutnya adalah how to manage and publish your data. Dalam how to publish and your data ini kita belajar tentang manajemen data. Manajemen rencana pengolahan data adalah sebuah dokumen yang menjelaskan data yang akan diperoleh dan digunakan dalam sebuah proyek yang merupakan proyek penelitian. Manajemen data penting dalam sebuah penelitian ilmiah ataupun bukan, di mana manajemen data memungkinkan kita dan penelitian lain dalam mendapatkan hasil maksimal dalam sebuah penelitian. Adapun tips-tips untuk bagaimana research benefit from citing data adalah yang pertama, publishing data artikel. Dalam publishing data artikel terbagi 3. Yang pertama, mengisi template yang sudah tertera. Dalam sebuah artikel, menulis sebuah artikel, kita akan mempublish, namun dalam publishingnya biasanya sudah ada template agar kita dapat mempermudah untuk mempublish data tersebut. Yang kedua, mengirimkan dokumen ke sistem pengiriman jurnal online.
Hal yang paling mudah untuk mempublishing data artikel adalah dengan mengirimkan dokumen ke sistem pengiriman jurnal online sehingga mereka dapat mempublish jurnal kita secara online dan mudah. Yang ketiga, melihat data singkat tentang FAQ atau kita dapat melihat data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilampirkan. Topik selanjutnya adalah research collaboration. Research collaboration atau kerjasama penelitian. Dalam poin ini kita akan belajar tentang kerjasama penelitian. Kerjasama penelitian disebut dengan sejumlah kata di dunia akademis, termasuk seperti co-authorship, jaringan penelitian, dan kementerian penelitian atau akademik, dan ada berbagai jenis kolaborasi penelitian termasuk pertama kolaborasi intra, antar, dan dunia serta kolaborasi antar departemen dan institusi. Apa saja yang dapat kita pelajari dalam research collaboration ini? Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu how to collaboration in research. Yang pertama, tumbuhnya integrasi, globalisasi, dan interdisipliner. Sifat banyak di bidang akademik dan disiplin ilmu itu mendorong para sarjana untuk berkolaborasi. Akibatnya, kolaborasi lintas batas terus meningkat, didorong oleh sosioteknologi dari media-media yang sudah ada di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini. Yang kedua adalah scholars. Scholars sekarang dapat mengomunikasikan ide-ide penelitian mereka dan temuan melalui blog, microblog, situs jejaring sosial, dan banyak platform web sosial lainnya. Contohnya seperti Google, Google Scholar, Research Academy, dan masih banyak web-web yang digunakan dalam penulisan atau mengkomunikasikan ide-ide penelitian. Jadi sekarang sangat mudah jika kita ingin melakukan sebuah penelitian dan mengkomunikasikan sebuah ide-ide penelitian dan temuan kita melalui blog, microblog, dan situs jejaring sosial. Karena sudah sangat banyak platform sosial yang ada pada saat ini. Selanjutnya adalah meskipun demikian, interaksi fisik tatap muka misalnya selama konferensi, lokakarya, atau seminar telah terbukti sangat aktif dan sukses untuk bertemu, berdiskusi, dan bertukar dan berkolaborasi. Nah, walaupun sebelumnya saya menyebutkan bahwa jejaring sosial atau media sosial lainnya tuh mempermudah kita dalam berkolaborasi, mengomunikasikan ide-ide penelitian. Namun, interaksi fisik tatap muka sangatlah penting. Misalnya, dengan kita berkonferensi atau bertemu dengan partner kita akan lebih gampang untuk melakukan diskusi, bertukar informasi, bertukar ide-ide, dan berkolaborasi. Ada 5 tips untuk membuat akademik kolaborasi kita menjadi penting. Yang pertama, ikuti jadwal dengan rajin. Yang kedua, sepakati pembagian tanggung jawab. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab. Yang keempat, setuju dengan kiriman. Yang kelima, pertahankan hubungan formal. Dan yang terakhir adalah bersabarlah. Adapun kesimpulan dari modul yang sudah saya sebelumnya, demikian hal-hal yang sudah saya dapatkan dari kelas Stadium General tentang modul pertama. Berikut saya simpulkan apa-apa saja yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama, sebelum mencoba atau membuat sebuah proyek penelitian, ada baiknya kita mengajukan sebuah sumber pendanaan seperti yang dinyatakan dalam slide sebelumnya. Untuk itu, kita sangat perlu terlebih dahulu untuk membuat sumber pendanaan. Contoh-contoh sumber pendanaan ditunjukkan oleh seperti alokasi legislatif, obligasi, hibah, dan hadiah. Ketika sudah menyelesaikan proposal, sudah memiliki pendanaan, kita harus mengetahui apa yang harus dipertimbangkan untuk membuat rencana
pengolahan data yang sudah menyeluruh sebelum kita mulai studi. Lalu kita harus merenungkan baik-baik bagaimana kita membagikan dan menggunakan kembali data tersebut di masa yang akan datang bersama proyek-proyek yang sudah kita buat. Namun selain itu, kita juga penting untuk berkolaborasi. Apa itu kolaborasi penelitian? Kolaborasi penelitian merupakan kerjasama penelitian yang biasa digunakan dalam dunia akademis, contohnya seperti co-authorship, jaringan penelitian, kemitraan, penelitian akademik, dan ada berbagai jenis kolaborasi penelitian lain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan berdasarkan resume saya dari kelas Research Academy Stadium General. Kurang lebihnya mohon maaf untuk kesalahan kata dan penyampaian saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.